Legenda Batu Bela Tanah Gayo. Ya, kisah ini terjadi di Desa Penurun, Tanah Gayo, ratusan tahun yang silam. Dahulu kala, ada suatu keluarga miskin yang terdiri dari seorang ayah, ibu, seorang anak yang berumur 7 tahun, dan seorang anak lain yang masih menyusu. Sang ayah ialah seorang petani. Di waktu senggang, ia selalu berburu rusa di hutan. Di samping itu teman, ia juga banyak menangkap belalang di sawah untuk dijadikan makanan. Bila tidak berhasil memperoleh rusa buruan, belalang itu dikumpulkan sedikit demi sedikit di sebuah lumbung padi yang kosong karena sedang musim panceklik. Nah teman, pada suatu hari, sang ayah pergi berburu rusa ke dalam hutan. Di rumah, tinggal istri dan anak-anaknya. Waktu saat makan tiba, anak yang besar merajuk karena tidak ada ikan sebagai teman nasinya. Juga tidak tersedia lauk pauk lainnya di rumah itu. Peristiwa itu membuat hati ibunya sedih benar. Akhirnya si ibu memerintahkan agar putranya mengambil belalang sendiri di dalam lumbung. Tatkala si anak membuka pintu lumbung, ia kurang hati-hati. Pintu lumbung tetap terbuka. Keadaan ini menyebabkan semua belalang terbang keluar. Sementara itu, ayahnya pulang berburu. Sang ayah kelihatan amat kesal dan lelah. Ia tidak memperoleh rusa buruan. Kemarahannya menjadi bertambah besar teman ketika ia mengetahui dari istrinya bahwa semua belalang di lumbung telah terbang. Kekesalannya pun bertambah pula bila diingatnya betapa lamanya ia telah mengumpulkan belalang-belalang itu. Ya, kini semuanya lenyap dalam tempo sekejap saja. Dalam keadaan lupa diri itu, si ayah memukul istrinya sampai babak belur. Kemudian, ia menyeretnya keluar rumah. Sambil merintih kesakitan, sang ibu pergi meninggalkan rumahnya. Dalam keputusasaan, ia menuju ke batu belah yang selalu menerima dan menelan siapa saja yang bersedia ditelannya. Niat semacam ini dapat terkabul jika ia menjangin, yaitu mengucapkan kata-kata sambil bernyanyi dalam bahasa Gayo sebagai berikut. Hatu belah, hatu bertangkup, ge sawah pejayaing te masa dahulu. Hatu belah, hatu bertangkup, ge sawah pejayaing te masa dahulu. Artinya teman, batu belah, batu bertangkup. Sudah tiba janji kita masa dahulu. Kata-kata itu dinyanyikan berkali-kali secara lembut oleh ibu yang malang itu. Sementara si ibu menuju ke batu belah, kedua anaknya terus mengikutinya sambil menangis dari kejauhan. Yang besar menggendong adiknya yang masih kecil. Akhirnya, apa yang terjadi? Lambat-lambat tetapi pasti, bagian batu yang terbelah itu terbuka. Tanpa ragu-ragu lagi, si ibu masuk ke dalam mulut batu. Sedikit demi sedikit tubuhnya ditelan oleh batu besar. Setelah ia berulang kali menyanyikan kalimat yang bertuah itu. Nah teman, pada waktu kedua kakak beradik itu tiba di sana, keadaan alam di sekitarnya amat buruk. Hujan turun deras disertai angin ribut. Bumi terasa bergetar karena sedang menyaksikan atu belah menelan manusia. Setelah semua reda, dengan hati hancur luluh, kedua kakak beradik itu hanya dapat melihat rambut ibunya yang tidak tertelan atu belah. Kemudian anak sulungnya mencabut 7 helai rambut ibunya untuk dijadikan jimat pelindung mereka berdua. Nah teman, cerita rakyat ini adalah salah satu cerita yang banyak dikenal oleh anak-anak Gayo. Ia dapat digolongkan sebagai legenda karena oleh penduduk Gayo, cerita ini dianggap benar-benar pernah terjadi di daerah mereka.
Untuk membuktikannya, mereka dapat menunjukkan kepada kita sebuah batu besar yang terletak kira-kira 35 km dari kota Takengon di Gayo. Iya, legenda ini menarik, bukan karena betul-betul pernah terjadi, melainkan karena pesan yang hendak disampaikan kepada kita, yaitu agar dalam keadaan apapun, kita harus dapat menahan diri. Sebab perbuatan yang kita lakukan pada waktu kita lupa diri akan dapat mencelakakan orang lain, menyukarkan kita sendiri, dan menyulitkan kerabat kita yang amat kita sayangi. Ya, kasih si ayah terhadap anak istrinya tidak dapat kita sanksikan. Sudah tentu ia tidak akan pergi berburu rusa untuk memberi makan mereka jika ia tidak menyayangi mereka. Namun ia telah menyebabkan kematian istrinya. Peristiwa ini telah mendatangkan kesengsaraan bukan hanya bagi kedua anaknya yang masih kecil dan amat memerlukan rawatan seorang ibu, tetapi juga dirinya sendiri karena ia harus mengambil alih seluruh tugas istrinya untuk merawat kedua anaknya. Nah teman, itu tadi adalah legenda batu belah tanah Gayo. Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.